Berarti Dewi otomatis kita buang. Dewi otomatis kita buang. Oke. Sekarang tinggal 2. Apakah kita akan memilih Cardi dengan Nisa? Jebakannya ada di kata lebih sedikit dari. Lebih sedikit dari. Gitu ya, memiliki 3 uang. Lebih sedikit dari Nisa. Berarti kalau kita melihat kata kuncinya ada di sini, maka antara Cardi dengan Nisa, maka Cardi itu lebih banyak. Ada kata ini ya, cari itu lebih banyak. Otomatis yang diminta sedikit. Berarti cari dengan Nisa, siapa yang paling sedikit? Tentu ada di Nisa. Jadi jawabannya jelas ada di B. Kita lihat soal nomor 2. Nomor 2, kita lihat urutannya. Konsepnya adalah KP, OP, QRS. Yang jadi persoalan adalah urutan. Urutan kampanye, urutan ya, kampanye ini hanya minta urutan. Urutan kampanye calon wali kota dari pilihan OPQRS. Ketentuannya ada di 3 poin ini. Yang pertama OS. Yang pertama OS. Mengapa dengan OS? Kelurahan R hanya jika ia telah mengunjungi. Berarti R ini kalau kita melihat konteks yang satu, mengapa dengan R sesudah O dan S. Jadi kalau saya tulis konsep yang poin A itu, R itu syaratnya dia sesudah. Sesudah Q dan S. Q dan S, gitu ya, dan S, oke, itu si R-nya. Kemudian langkah yang berikutnya tidak dapat mengunjungi kelurahan S sebelum O, berarti S dulu baru O, S dulu baru O. Berarti kalau kita lihat QS berarti S sesudah O. Jadi S ini sesudah O, gitu ya. Kemudian kita lihat yang poin terakhir, kelurahan kedua yang dikunjungi calon wali kota adalah P. Berarti P posisi kedua. P posisi kedua. Sekarang kita bisa menyisihkan. Kita coba dulu menyisihkan. Yang tidak mungkin kita jawab adalah yang ini. Mengapa? Karena posisi O sudah salah ya, di urutan kedua itu ada P. Jadi yang kemungkinan kita lihat dulu, kalau menilik maka kemungkinannya ada P kedua. Berarti ada di A mungkin, ada di C, oke, kemudian ada di Q. Jadi kemungkinannya berdasarkan pernyataan di atas ada 3. Ada A, kemudian C, dan P. Mengapa begitu? Karena lihat lagi posisi. Kita lihat posisi kedua. Posisi kedua, ini juga posisi kedua, ini kedua. Nah, pernyataannya tadi sesudah Q dan S. Jadi R itu urutannya berarti Q dulu baru S gitu ya. Q dulu, terbalik. S dulu baru Q. S Q. Mana S Q? S Q dari 3 pilihan ini kita cek. S Q dari pilihan ini ada S Q masuk. Kemudian ini S Q udah salah, tidak mungkin. Mengapa? Q dulu baru S. Berarti ini gugur untuk kita pilih, tidak mungkin. Berarti ini gugur. Ini gugur. Ini bagaimana? Gugur juga. Ya kan? Karena urutannya bukan Q, P, tidak salah ya urutannya, kan S sesudah O. Jadi S yang ini, O dulu. Jadi O, S urutannya yang tadi. O,
S. Ini masuk nggak? OS masuk. Berarti kalau kita lihat pilihan dari 3 ini, maka yang logis dari ketiga pernyataan ini ada di A. Beres? Jawabannya dapat? Ada di A. Kemudian kita lihat soal ketiga. Soal ketiga. Kalau melihat usia, Kevin 12 tahun dan setengah dari David. Berarti kita tulis dulu Kevin. Kevin itu 12 tahun. Setengah dari David. Berarti boleh kita tulis ya. Berarti Kevin ini jelas 12. Kevin 12. David berarti 2 kali lipatnya. David berarti 2 kali lipatnya. Kalau dia 2 kali lipatnya berarti 2 kali 12. Berarti David ada di posisi 24 tahun. Begitu ya. Kemudian di bawahnya lagi Lily. Lily 4 tahun lebih muda dari David. Berarti kalau kita lihat Lily, kita tinggal kurangin saja. 24 dikurangin 4. Berarti Lily 20 tahun. Gitu ya. Masuk. Kemudian di bawahnya ada Alice. Alice, kenapa dengan Alice? Kita cek Alice. Alice kenapa di sana? Lebih muda dari David dan 3 tahun lebih tua dari Alice. Berarti kalau 3 tahun lebih muda dari Lily, 20 dikurang 3, berarti berapa tuh? 17 tahun. Gitu ya. Berarti ada di posisi 17 tahun. Gitu. Terus terakhir. Kita lihat yang terakhir. Alice lebih muda daripada Lily. Berarti kan 20 dikurangin 3. 17 tahun. Bawahnya Alice 2 tahun lebih muda dari Johnny. Berarti Johnny kita tinggal kurangin lagi. Johnny berarti berada di 9. Gitu ya. Berarti siapa yang paling muda urutannya? Berarti Johnny yang lebih muda. Jadi kalau lebih muda, Johnny ada di posisi 9. Beres deh. Yang diminta apa di sana? Siapa yang paling tua? Ya udah, David 24 tahun. Berarti ini dapat jawabannya David. Gitu. Kemudian nomor berikutnya. Ini TPS 1 tidak ada di diktat. Jadi kita bahasnya di TO saja ya. Kita lihat berikutnya. Ini bukan 9 tapi 19 ya. Harusnya 19. Kan lebih mudah ya. Kurangin 3. Ini bukan 9 tapi 19 tahun. Coba ini biar tidak mengganggu. Kita coret saja. Out. Berarti di sini saya buat deh. Alice tadi 17 tahun gitu ya. Lebih mudah. Sebentar, nah gini deh. Ini 19 deh. Saya nggak bisa nyoretnya nih. Gimana nih? Bukan. Saya. Nah, gitu. Nah, gitu deh. Jadi, David, Lily, Johnny, Alice, baru Kevin. Itu urutannya ya. Kemudian yang berikutnya. Jadi balik lagi, berarti yang paling tua ada David. Berikutnya, nomor 4. Nomor 4, yang diminta adalah jika pernyataan tersebut benar, berikut ini mempengaruhi penawaran tenaga kerja kecuali berdasarkan teks ini. Apa saja yang dibicarakan sehubungan dengan masalah ini? Pertama, penawaran kerja, jumlah penduduk. 1. Komposisi usia. 2.
jenis kelamin. Ketiga, 4 status perkawinan. Kemudian yang berikutnya tingkat partisipasi kerja. Tingkat partisipasi kerja itu berhubungan dengan usia, tingkat partisipasi. Jadi ini yang bekerja tentu yang tamat SD, SMP, SMA, diploma, S1, S2, dan seterusnya. Gitu ya. Ini termasuk tingkat partisipasi kerja. Biasanya partisipasi, siapa yang bekerja gitu loh. Dilihat dari tingkat usia, otomatis mempengaruhi tingkat pendidikan. Kalau usia sudah ada di sini ya, komposisi usia. Berarti di sini yang diminta adalah kecuali. Jadi yang di luar dari konteks ini. Kita lihat kecuali status perkawinan penduduk perempuan masuk karena gender tadi jumlah ini ya, jenis kelamin. Jadi ini perempuan masuk. Jumlah agen penyalur tenaga kerja ini agak tidak logis karena lari konteksnya. Tingkat pendidikan ada, tingkat partisipasi berarti ini masuk tingkat pendidikan. Tingkat kelahiran dan kematian masuk. Ini ya. Ini jumlah penduduk dipengaruhi juga oleh tingkat kematian dan kelahiran. Berarti ini masuk. Komposisi usia. Jadi kalau komposisi usia, kita lihat konteksnya tadi ada nggak berhubungan dengan usia. Komposisi usia. Ini ada. Berarti kalau kita mengamati pernyataan ini, maka yang B ini di luar bangun dari jumlah penawaran tenaga kerja. Jadi jelas ya, ada semua di konteks kecuali yang B ini. Jadi jelas 4 jawabannya ada di bebek. Kita masuk ke soal nomor 15 kalau tidak ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 yang diminta di sini adalah simpulan. Simpulan dari pernyataan. Kita lihat dulu apa yang dibicarakan. Simpulan yang benar. Berarti ada 4 yang tidak benar. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan di sini adalah mahasiswa umum. Yang pandai matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal, ini bicara soal orang yang tinggal. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai. Andi, nah ini ya, Andi mengapa lancar berbahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Berarti ada 3 kalimat di sini, kalimat 1 ngegos. Enggak perlu kita pikirin. Mengapa? Karena yang diminta di sini jelas C-nya adalah Andi. Sama-sama bicara soal bahasa. Orang yang tinggal, orang, jadi ini umumnya, khususnya Andi. Berarti ceritanya dengan Andi. Andi lancar berbahasa Inggris. Di sini dikatakan yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara bahasa asing. Berarti kalau kita lihat kesimpulan dari 2 ini, maka yang muncul apa? Kemungkinan. Mengapa dengan Andi bisa bahasa Inggris? Karena apa? Karena dia lancar bahasa Inggris. Kalau lancar, kemungkinan dia tinggal di Inggris dan otomatis dia bisa berbahasa Inggris. Yang A salah karena bicara soal tidak mungkin, mungkin saja. Jadi ini bicara tidak mungkin, mungkin saja. Ya, pandai, tidak ada hubungannya dengan matematika, berarti tidak berhubungan, otomatis salah. Andi tidak bisa berbicara, jauh dari konten, tidak bicara soal berbicara, tapi yang dibicarakan mengenai bahasa pada Andi. Mungkin Andi tidak pernah, justru dia mungkin pernah. Di sini ada penyangkalan. Ada pernah tinggal, mungkin Andi pernah tinggal di luar negeri.
Bisa saja tinggal di luar negeri, tapi belum tentu dia bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Bisa saja ya, tapi tidak berhubungan dengan lancar berbahasa jauh. Tidak mungkin Andi pernah, tidak mungkin Andi pernah tinggal di luar negeri. Tidak mungkin, ada penyangkalan. Mungkin, justru mungkin, karena dia bisa atau lancar berbahasa Inggris. Berarti kalau dia lancar, kemungkinan justru dia bisa tinggal di negara lain. Berarti kalau kita mengamatin dari pilihan opsi ini, maka jawaban yang E paling logis. Yang E paling logis dibandingkan dengan pilihan yang lain. Nomor 6. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 6? Kalau tidak, kita lanjut lagi. Komoditas. Yang dibicarakan di sini komoditas, ya. Jika harga jumlah makanan, ini ada kata jika, jumlah makanan dan komoditas di Cina tidak turun, yang diminta adalah simpulan. Kita lihat dulu. Apa yang tidak turun di sini? Predikatnya tidak turun. Apa yang tidak turun? Harga, jumlah makanan, komoditas. Gitu ya. Berarti yang dibicarakan dalam teks ini, adalah kalimat nomor 1 ini. Tingkat inflasi, subjek, mereda pada bla bla bla. Setelah harga sejumlah, jadi ini yang dibicarakan, turun. Harga sejumlah makanan dan komoditas turun. Kondisi ini, kondisi yang mana? Tingkat inflasi ya, memberi ruang bagi para pembuat kebijakan negara itu atau menata sejumlah kebijakan melanjutkan pemulihan ekonomi yang tersendat, termasuk lewat menurunkan suku bunga. Ya udah, dapat gambarannya. Kan yang dimintanya jika tidak turun, berarti aman-aman saja, standar saja, tidak istimewa. Berarti apa yang dipersoalkan di sana dengan tingkat inflasi? Ini kan tingkat inflasi, mengapa? Di Cina mereda pada tahun setelah harga turun. Berarti kalau dia turun gimana? Ya tetap tinggi. Terbalik ya konteksnya dari pernyataan ini. Berarti kata kuncinya apa? Kata kuncinya tetap tinggi. Karena ini dia turun punya pengaruh masalah inflasi ini. Harga turun berarti inflasinya turun. Kalau inflasi tidak turun, bagaimana mungkin harga bisa turun, bangkrut gitu ya? Nggak mungkin dalam usaha. Berarti tidak bicara soal Cina, salah yang A. Pejabat negara itu kesulitan, tidak bicara soal pejabat negara. Pemulihan ekonomi, belum, tidak bicara pemulihan ekonomi. Tingkat inflasi di Cina tetap tinggi, logis, berlawanan dengan konteks ini. Para pembuat kebijakan tidak ada ruang, tidak bicara spesifik tentang pembuat kebijakan. Berarti kalau kita pilih, maka jawaban yang D ini lebih tepat dibandingkan opsi yang lain. Beres deh. 6, selesai. Kita masuk ke kaji latih 7. Sebelum saya masuk kaji latih 7, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. 7.
Kita lihat apa yang dibicarakan. Simpulan yang benar mengenai kebijakan. Berarti ini ceritanya tentang kebijakan. Nih ya. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi lonjakan inflasi. Jadi yang dituntutnya adalah kebijakan. Oke, ini saya ganti dulu. Iya, gitu ya. Ada yang mau menjawab yang ini boleh? Kalau ingin menjawab silakan. Ada yang mau jawab? Enggak ada ya? Yuk, kita cek dulu. Simpul yang benar mengenai kebijakan pemerintah Cina. Kebijakan. Mana kebijakan? Oke. Ini ya. Kebijakan kalimat 2. Inflasi itu yang dibicarakan. Mengapa? Telah memusingkan. Ini predikatnya. Memusingkan. Siapa yang pusing? Para pembuat kebijakan. Itu intinya. Boleh dipersingkat ya. Inflasi memusingkan para pembuat kebijakan. Itu kalimat satunya. Yang diminta di sana adalah simpulan. Berarti kita nyenggol kalimat terakhir. Terakhirnya apa yang dibicarakan? Kita lihat dulu. Nih ya, ada kata di sisi lain, berarti ini memberikan penjelasan terhadap kalimat di atasnya. Otoritas berupa mendorong perekonomian, otoritas berupaya. Intinya otoritas berupaya mendorong perekonomian. Apa tujuannya mendorong perekonomian? Tujuannya untuk apa? Berupaya mendorong perekonomian. Tujuannya agar mulai bergerak di tengah ragam masalah, terutama yang terjadi pada pasar properti dan kesulitan ekonomi akibat adanya COVID. Udah, kesimpulannya itu aja, gabung kalimatnya. Jadi kalau kita gabung, maka jawaban yang E ini kata singkat, teks singkat dari paragraf terdiri dari beberapa kalimat di atas. Jadi jawabannya jelas, bicara soal metode penyeimbangan. Jadi ada kata penyeimbang. Dapat jawabannya. Sini. Jadi cukup baca kalimat awal dengan kalimat terakhir saja. Kalau kita baca kalimat itu, maka gambaran utamanya sepintas juga bisa kita jawab dengan benar. Gitu ya. Nomor berikutnya. Tidak masalah, tinggal membaca saja. Soal berikutnya. Barangkali adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yuk, berikutnya. Sedang menghadapi tantangan. Ini predikatnya. Berupa fungsi intermediasi yang belum optimal. Intermediasi. Mediasi berarti penyelesaian masalah di antara mereka. Gitu deh. Ya, itu yang dibicarakan. Yang diminta di sana adalah jika yang ini meditasi. Mengapa? Berjalan optimal. Gitu ya. Nah, kalau dia sudah berjalan optimal, berarti aman dong. Gitu ya logikanya.
Berarti tidak masalah. Tinggal kita cek yang bicara soal itu ada di mana. Positif kan hasilnya? Berjalan optimal. Yang belum optimal di tengah likuiditas. Oke, lewat aja gitu ya. Modal yang kokoh. Ditandai dengan laju penyaluran kredit yang masih bergerak jalan. BU yang menunjukkan perbankan baru tumbuh 3,24, sementara rasio adat sekian. Berarti ada selisihnya lumayan tuh. Di Jakarta Pusat, kemudian sekian gitu ya. Nah, yang diminta adalah yang opini. Sebagai opini, pendapat aja. Nih, jika fungsi intermediasi berjalan optimal, aman sebetulnya kalau dia berjalan dengan optimal. Tidak perlu kita permasalahkan. Gitu ya. Jadi, kita lihat tidak bicara soal dana akan meningkat drastis, kan tidak bicara soal itu. Karena yang diminta jelas, yang ada unsur intermediasi ini aja. Nih, fungsi belum optimal. Di tengah likuiditas pelimpah modal yang kokoh, ditandai dengan laju penyaluran kredit yang masih bergerak pelan, tidak imbang, gitu ya. Berarti dana pihak ketiga akan meningkat, tidak bicara soal itu. Capaian perbankan belum ada capaian apapun. Kemudian likuiditas perbankan semakin baik, justru tidak baik, gitu ya. Kredit yang dikucurkan perbankan jauh lebih baik. Nah, ini lebih tepat. Kalau kita baca makna dari kalimat di teks sesudah dari intermediasi. Jadi ini jelas yang dibicarakan adalah kredit jauh lebih baik gitu ya di 2012 ini ya. Penyaluran kredit yang bergerak pelan, mencatat diluncurkan perbankan baru tumbuh sekian secara tahunan. Kemudian alat liquid terhadap dana pihak ketiga sekian persen dan sekian persen. Meskipun kredit jumlah rendah, capaian itu lebih banyak dibandingkan Oktober. Gitu deh. Berarti jelas dong, agak sedikit berbau. Yang dibicarakan ada keluarga biasa saja, tapi bisa nyekolahkan anaknya ke dokteran. Ada yang orang tuanya memang mapan gitu loh. Tinggal milih aja mana yang enaknya. Jadi kalau kita lihat teks ini, gitu ya, kan yang dimintanya ini, maka jawaban yang paling tepat yang mana? Berjalan optimal kredit yang dikucurkan lebih baik dibandingkan 2021 yang ini ya. Berikutnya. Mengenai kebijakan lewat yang diminta adalah makro prudensial. Prudensial itu nulisnya nggak pakai P ya, pakai prudent. Oh, pakai ya. Pada fruit. Iya. Kita lihat nomor 9. Penekanannya prudensial itu saja. Jadi, yang dibicarakan masalah apa? Pajak. Berarti kalau bicara soal pajak, kita berhubungan dengan kontrak lain. Ada juga unsur perpajakan dan lain sebagainya gitulah ya. Yuk, kita lihat yang berikutnya. Mau pilih yang mana nih? Makro. A. Kebijakan makro. Dua-dua difokuskan pada penyaluran kredit. Enggak. Tidak masuk. Sektor UKM menunjukkan pasar
pangsa pasar 99% itu terlalu umum. Sektor UMKM ini terlalu umum UMKM-nya. Tidak mungkin 9, berarti spesifik aja yang laris manis gitu ya. Arahnya kan ke sana. Kita lihat nih. Menghasilkan rendah serta membiayai inklusif lainnya. Karena berperan signifikan dalam perekonomian Indonesia, sektor UGM memiliki bangsa pasar, menunjukkan penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau kita baca inti dari masing-masing teks, maka jawaban yang paling tepat itu ada ini nggak masuk, menunjukkan pasar enggak, ini cuma pamer informasi saja. Kemudian meluncurkan kredit sektor UEA boleh, ini yang dilakukan dari ibu yang gimana ya. Karena mampu menyerap tenaga kerja, otomatis dong mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Jawab yang pertama apa? Jadi jawaban yang benar yang mana? Dari konteks ini. 9, mengatur kredit. Jadi yang ini. Nah, gitu deh. Nomor berikutnya. Masuk ke soal berikutnya. Nomor 10. Analis mengatakan bahwa, ada kata bahwa, kita cek setelah kata bahwa, di sini ada kata dengan, berarti ceritanya tentang apa? PT Maju Suka. Mengapa? Telah mencapai tujuan. Udah, cuma 2 konteks itu aja. Dapat bayangannya kira-kira apa yang dibicarakan? Keberhasilannya mengambil alih PT Sukalaba, PT Sukamaju telah mencapai tujuannya. Agar mengurangi ketergantungan pada bisnis properti dan pengembalian nama baik akan menolong semua orang. Oke, berarti dari pilihan itu yang mana yang tepat? ABCD. Dah? Ada pertanyaan sampai di sini? Apa? Nanti. Udah nanti. Makanya kan nanti sore. Udah nanti. Yuk. Udah dapat belum? Kan yang dibicarakan tuh yang ini nih. Keberhasilan mengambil alih PT. Jadi kalau berhasil, apa yang muncul? Mencapai tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis properti dan mengambil alihan tersebut mendorong untuk lebih memperluas usaha di bidang asuransi. Jadi kalau dia mengurangin gitu kan, berarti yang diomongin dulu deh. Yang diomongin adalah PT Sukamaju. Mengapa sini dikatakan dengan PT ini? Mengambil alih PT Sukamaju dari PT Sukalaba menjadi Sukamaju. Mengurangi ketergantungan pada bisnis properti. Berarti jelas yang sebagai simpulannya dibandingkan dengan enggak nyambung. Apa yang mau dibandingin? Enggak bisa dong. Ini kan datanya cuma 1. Jadi kemungkinan yang dibicarakan berasosiasi atau mengalihkan konteks nggak baca nih. A. Dibanding pengambil alih banyak terjadi di nggak masuk akal, salah. Bergerak pada bisnis tidak selalu itu, dia banyak.
Kalau ini intinya terjadi, pengambilan bergerak, terus berarti jawabannya yang mana? Mas bilang. Ada yang mau ditanya? Enggak? Saya tunggu beberapa detik. Tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut deh. Lanjut ya. 7 udah. 8 udah. 9. Ini juga udah tadi. C ke 10. 10-nya yang ini. Ya tadi ya. Berarti 10 itu jawabannya tentang PT. Suka maju. Ini suka laba. Bukan itu. Yang jadi subjek adalah suka maju. Yang ngomongin suka maju ada di mana? PT suka maju. PT suka maju bisnis. Ini bisnis penekanannya. Jadi kemungkinan itu ada 2. Jadi yang kemungkinan menjadi jawaban itu ada 2. Mungkin saja ada di posisi yang satunya, bisa jadi ada di C. Jadi jelas jawabannya adalah C. Naik pesawat. Berikutnya, nih jawabannya untuk nomor 10 PT Sukamaju fokus jadinya ya, fokus berarti ini memperluas usahanya di bidang asuransi. Yang ini kalimat terakhir itu ya. Sementara ketiga dan permodalan masing-masing sekian menjadi sekian itu jumlahnya rendah. Nomor berikutnya. Jawabannya adalah yang C. 11. Nomor 11 barangkali ada yang ingin ditanyakan? Yuk, silakan. Tidak ada? Oke deh. Kita lanjut. Di sini yang diminta adalah manakah yang bukan merupakan bagian dari cerita. Bukan bagian dari cerita. Kita lihat dulu. Bapak dan Ibu berdua.
sama anaknya David. Mengapa menyeberangi sungai? Kemudian 3 orang harus menyeberangi sungai. Dengan menggunakan 1 perahu, Pak Dirgo, hanya saja Pak Dirgo tidak mengizinkan siapapun untuk mendayung perahunya. Berarti tidak boleh didayung oleh siapapun. Jadi Dirgo adalah pendayung perahu, gitu ya. Tersebut hanya dapat mengangkut 1 orang. Jadi Pak Dirgo itu hanya bisa membawa 1 orang untuk menyeberang sungai. David adalah anak kecil yang tidak, berarti ini persoalannya di David. Tidak dapat ditinggalkan sendirian ke sungai. Berarti jawabannya yang diminta adalah manakah yang bukan? Nah, ini ada kata bukan. Pernyataan yang ada di teks. David menyeberangin sungai. Aneh kan ini ngomongin David. Kecil, tidak dapat ditinggal sendirian. Berarti bisa masuk nggak? Yang nggak ini. David menyeberangi pertama kali. Sudah nggak boleh kan? Mengapa udah ngelawan yang ini? Tidak dapat ditinggal sendirian. Berarti otomatis David menyeberang pertama kali. Kan yang bukan. Sedangkan David itu tidak boleh ditinggal. Gitu loh. B, menyeberang yang pertama kali boleh, tidak masalah. Sama dengan yang C, Pak Tigor juga boleh. Kalau yang D gimana? Tidak menyeberang bersama-sama. Kuncinya 1, 2, 3 atau berapa lah gitu ya. Tapi udah pasti dia tidak menyeberang, udah menyalahi aturan. Menyeberang pertama kali bisa jadi, tidak menyeberang pertama kali boleh. Menyeberang sungai setelah Pak Tigor enggak masalah. Berarti yang berlawanan dengan teks adalah yang nomor 4, berlawanan dengan konteks sebelumnya. Gitu. Jadi jelas 11 jawabannya yang A. Beres deh. Lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Dah? Baik. Semua mamalia tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Nah ini ya, silogisme yang salah. Kesimpulannya ikan paus adalah mamalia, betul. Manusia bukan hewan, mamalia bukan hewan. Mamalia tapi bukan hewan, ada. Manusia akan melahirkan. Ada hewan yang tidak bertelur, iya, harimau nggak bertelur. Mamalia bisa saja bertelur. Oke, memang itu ada ayam bertelur, ya, tugasnya itu ayam bertelur, tapi tidak untuk dipotong. Manusia tidak, manusia termasuk mamalia. Jadi nggak nyambung ya. Bertelur adalah hewan, tidak bertelur. Ini yang diminta adalah mamalia tidak bertelur. Opsinya yang mana? Dari A, B, C, D, E. Yang mana? Ada yang mau jawab? Iya. Ikan paus adalah mamalia, betul. Mamalia bukan hewan. Bisa jadi ya, bukan hewan. Ada hewan yang tidak bertelur, bisa jadi. Jadi kalau kita lihat di sini bertelur omongannya. Yang bertelur adalah hewan. Betul ya? Berarti di sini ada hewan yang tidak bertelur. Hewan yang tidak bertelur, hewan mana? Ya, banyak. Sapi mandul ada. Kuda apa?
Hewan-hewan besar itu kan tidak mungkin tetap ada di kehidupan kita sehari-hari. Berarti dia terus ada. Karena kalau dilestarikan berarti meningkat jumlahnya. Berarti jelas ya, untuk pilihan yang A itu masih logis. Yang B bukan hewan. Nah, ini mamalia bukan hewan. Betul ya pernyataannya. Bandingkan dengan 3. Bandingkan dengan ketiga. Ada hewan yang tidak bertelur. Masuk. Ada juga hewan yang tidak bertelur. Hewan apa yang tidak bertelur? Ya banyak. Ada yang melahirkan, ada yang keserangga. Ada juga kah buktinya? Dah? Oke. Kita masuk. Upaya dilakukan, yang diminta masih simpulan banyak upaya. Berarti penekanannya di upaya. Dilakukan mengatasi masalah pasokan batu bara ke pasar domestik. Persoalannya upaya dilakukan untuk mengatasi masalah pasokan batu bara yang dipersoalkan. Yang diminta adalah simpulan yang benar sehubungan dengan BLU, Badan Layanan Umum, BLUT ya, Badan Layanan Umum. Upaya dilakukan untuk mengatasi masalah pasokan batu bara. Berarti jadi jelas, pasokan batu bara itu upaya yang dilakukan adalah mengatasi masalah pasokan. Diminta konsisten, jadi di sini ngomongin pemerintah. Mengapa konsisten? Diminta konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Kemudian yang berikutnya, pemerintah menyiapkan skema baru pemenuhan kebutuhan batu bara. Berarti ini pernyataannya sudah bertentangan dengan apa yang dibahas di soal tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, pembentukan badan diharapkan bisa mengatasi pasokan batu bara. Keempat, rencana pembentukan disampaikan menteri. Oke, baru rencana, baru usaha dan direncanakan, usaha yang terencana. Oke, kita lihat opsinya. Bisa ngerti ya maksud dari teks itu sendiri? Berarti merupakan badan yang melayani kebutuhan ekspor enggak? Ini, badan layanan umum. Jadi apa saja? Ini ada untuk pemungutan batu bara. Berarti ada juga untuk yang lain-lain. Gitu ya, badan usahanya. Sekarang yang diminta adalah simpulan. Rencana pembentukan disampaikan menteri, baru disampaikan oleh Menteri Binsar Panjaitan. Yang diminta adalah simpulan dari apa yang kita baca tadi. Merupakan badan untuk melayani kebutuhan eksim? Enggak. Terlalu spesifik. Yang ini lebih umum, lebih banyak. Bertugas mengatasi pokok batubara? Enggak bicara soal mengatasi. Berfungsi untuk melakukan pungutan iuran? Wah, itu tambah kacau. Enggak boleh. Dibentuk guna pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Kenapa mesti dalam negeri? Kita lihat ya. Dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Ya, dalam negeri aja masih terbatas, bahkan masih kurang, tapi justru kita mendapat perhatian. Diharapkan bisa mengatasi pasokan, bukan mengatasi tadi ya. Bukan harapan tadi, tapi undangan itu lebih tepat. Bukannya kita undangan. Layanan tadi ya. Pembentukan pasokan. Berarti jelas ya.
Jawabannya yang lebih tepat adalah yang di D ini. Yang ini dong. Melakukan pungutan, dibentuk, maaf bukan C tapi D yang ini. Guna memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Jadi yang D ini lebih tepat. Nah, ini sudah masuk ke bahasa Panda. Gimana mikirnya ke bahasa Panda ini? Tinggal ngelihat saja konsep dasarnya gimana itu. Kita lihat dulu ya. Gorila temannya A. Berarti kita lihat konsepnya dulu. Yang A itu ya. Kan yang diminta AMA. Berarti kita tulis dulu yang A ini. A gitu ya. Berarti MN. Itu A. Lalu yang berikutnya B. Gitu ya. Nomor 14. Jadi lihat dulu alfabetnya. Kalau B, OP. Berarti kalau dia B, konsepnya apa itu? O, P. Gitu ya. Berarti kalau C, QR. QR. Kalau C itu berarti QR. QR. Yang D. Yang berikutnya yang D. Jadi kalau kita lihat D, sudah D atau ST. Gitu ya, ngerti maksud saya ya? ST. Nah, kalau kita mengamati, ini urutannya kan beda-beda. Kita lihat dulu yang ini. Saya perbesar. A, M, N. MN. Berarti ini urutan alfabet. Berarti begini aja deh. Biar gampang ya. Urutan alfabetnya berarti gini. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Gitu ya. Untuk yang standarnya. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat yang berikutnya, urutan yang berikutnya M, N, O. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, T, U, V, W, X, XZ. X, Y, Z. Gitu ya. Y, ini alfabet. Berarti kalau yang E, ke sini jawabannya. M, N, O, P, Q. Nah, gitu ya. Berarti A, M, N. Jadi A ini di sini sama dengan yang ini, M, N. Berarti kalau B, berarti O, P. Urutannya gini aja. A, B, C, D. Berarti yang dua ini A, yang ini B, yang ini C, ini D, ini E, dan seterusnya. Karena posisinya dua diapit ya. Urutannya kayak gitu. Nah, kalau kita melihat posisi huruf di teks soal, kalau kita lihat di teks soalnya ya, maka konsepnya apa nih? Kalau yang ini jadi beda kan maknanya. Jadi kita ngelihat Q, R, D, S. D, S, T mestinya ya. Tapi karena ada 3, SD aja ini. ST aja. Di belakang, yang di belakangnya. DS, D, S, T. D itu mestinya ST. Gitu ya. Kalau ini salah nulisnya ya. Kalau C itu harusnya gimana? QR. Jadi ini harusnya QR. Kan O ya. Nah ini. Nah kayak gitu.
Berarti kalau DST, tapi T nggak ada, yang ada S saja. Maka jawabannya ngarah kemana? Ngarah ke yang C. Gitu deh. Satu lagi di TPS 1, ini sama konsepnya. 3 huruf berikutnya. Kita lihat dulu di sini A, B, C. Berarti urutannya terbalik di soal ya. Saya lihat dulu. CDA itu berarti urutannya adalah CBA. Urutannya terbalik. Yang ini. Yang ini ABC, ini normal. DEF. Berarti kita lihat di sini ya. DEF. Kemudian HIG, ini normal, HIG. Lalu yang ini KL. Sudah KL terbalik. Ditulisnya dengan cara terbalik. Jadi kalau misalnya kita melihat konteksnya itu JKL itu normal, IHG, G ini terbalik, GHI, lalu JKL, L dibalik saja. Jadi ini terbalik, DEF, GHI dibalik, gitu ya. Terus JKL normal, berarti yang ketiganya dibalik. Huruf lanjutnya itu dibalik. Jadi huruf lanjutnya apa? M, N, O. Sudah M, N, O, hanya dibalik. Jadi kalau kita tulis di sini, maka huruf kelanjutannya itu M, N, O. Urutan ya. M, N, O. Karena dia minta dibalik, polanya minta dibalik, berarti kita mencari apa? Yang dibalik. O, N, M. Tinggal cari itu. O, N, M. Dibalik ya. Jadi, mana yang N, M? Ah, ini. Dapat jawabannya ada di posisi yang di B. Beres deh. Nah, selesai untuk nomor 1 sampai 15 di TPS 1. Kita mau masuk ke pemahaman bacaan menulis. Sebelum saya masuk ke sini, barangkali ada yang ditanya. Kalau yang TPS 1 kan kita jarang temukan ya di soal latihan. Kita kebanyakan TPS 2 dan TPS 3. Karena itu mirip. Beberapa saja di TPS 1 yang model-model silogisme, analogi itu nggak ada. Di tahun 2019. 2020, 21 sudah mulai ada perubahan. Kita mau masuk ke soal berikutnya, ke pemahaman. Sebelum ke sana, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita mau lanjut ke soal nomor berikutnya. Yang diminta dulu apa? Terdiri dari 2 paragraf. Nah, ini ya. 2 paragraf. Yang diminta kalimat paragraf kedua. Kita lihat di sini jumlah kalimatnya ada 7. Gitu kan? Kalau jumlah kalimatnya ada 7, maka kemungkinannya yang bisa menjadi pikiran utama itu ada di mana? Kalau tidak kalimat 4, ya kalimat 5. Berarti kemungkinannya ada di mana? Kemungkinannya ada di 2 ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Tinggal kita lihat saja mana dari 2 kalimat ini yang bisa dijadikan pikiran utama. Kita lihat nih kalimat kelima. Langkah berjaga-jaga pun segera diambil. Langkah yang sehubungan dengan apa? Belajar dari pengalaman varian Delta
Wajar apabila semua negara kekhawatiran. Supaya tidak khawatir, diambillah beberapa langkah untuk berjaga-jaga, gitu ya. Berarti kalimat 4 itu sifatnya lepas nggak dari kalimat 3? Lepas. Jadi paragraf 1 itu hanya terdiri dari 3 kalimat. Mengapa? Karena kalimat 3 dengan kalimat 4 itu lepas konsepnya. Kalimat 5 memberikan penjelasan terhadap apa yang dibicarakan di kalimat 4. Jadi jelas kalimat 4 itu masuk pada bagian pikiran utama di paragraf kedua. Beda maknanya tadi ya, lepas jadi beres. Jadi jelas untuk nomor 16 jawabannya ada di posisi sebentar ya. Oke. Oh. Ini tadi saya buat jawabannya ya. Yang ini jawabannya tadi yang ini. Oke. Beres. Sekarang kita lihat nih. Ini tadi kalimat 4 udah jelas apa yang dibicarakan dalam teks. Aduh. (16, 17) tidak efektif 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 dan 5. Tinggal baca saja. 1. Apa yang dibicarakan di sini? Dunia dihadapkan pada, dunia ini subjek, diharapkan predikat, pada ketidakpastian keterangan karena keterangan sebab. Oke. Varian yang pertama muncul di Afrika Selatan, kini menyebar, harusnya begitu ya. Berarti ada yang jelas kalimat nomor 2 termasuk kalimat tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Tidak ada predikat kalimat 2 itu. Jadi ini tidak punya predikat. Jadi kalimat 2 ya. Kalimat 2 tidak berpredikat. Tidak mempunyai predikat. Beres. Berikutnya, nomor 18. Konjungsi. Namun akan tetapi maknanya sama. Berarti ini tidak mungkin. Karena maknanya itu sama dengan yang B. Ini salah karena dia bisa saja yang B. Oleh karena itu, ini ada hubungan sebab akibat. Perlu kita baca. Di luar dari itu bahkan memberikan penegasan. Kita lihat dulu kalimatnya, kalimat 7. Kalimat 7. Nah, ini ya. Indonesia yang diharuskan semua orang datang ke luar negeri menjalani karantina. Negara khusus untuk sementara dilakukan pelarangan masuk. Berarti dilarang di sana, melakukan pelarangan, proses melarang masuk ke Indonesia. Berarti memberikan penjelasan, menegaskan kembali apa yang sudah dibicarakan pada kalimat sebelumnya. Berarti memberikan penegasan. Kalau memberikan penegasan, maka konjungsi yang paling tepat kita gunakan hanya ada di opsi C, kata bahkan. Itu ya. Jadi jawabannya jelas. Jawabannya adalah yang C, kata bahkan. 6 menjadi logis. 6 menjadi logis. Kita lihat kalimat 6, biar dia logis. Apa yang mesti kita lakukan kalau 6 ini biar dia logis? Kita lihat dulu kalimat ke-6. Indonesia diharuskan, bisa gitu, diharuskan bentuk pasif. Nggak bisa ya, tidak terkecuali Indonesia. Berarti Indonesia yang titik-titik semua orang yang datang. Berarti bukan diharuskan. Kalau diharuskan itu maknanya jadi beda. Tetapi mengharuskan semua orang. Jadi lebih tepat lagi, kalau kata diharuskan itu kita ganti dengan kata
haruskan. Oh, ini sudah ada jawabannya ya. Berarti jelas untuk nomor 19 jawabannya ada di C. 20. Soal nomor 20 ini yang diminta adalah kepaduan. Ya, kepaduan. Harapan bagi upaya pemulihan. Berarti ini upaya pemulihan. Kini terganggu oleh munculnya varian Omikron. Berarti dibicarakan adalah upaya pemulihan. Beres deh. Terganggu. Jadi ini terganggu lagi. Terganggu aja deh ya. Karena apa? Terganggunya oleh adanya varian Omikron. Beres deh. Kalimat ini kita letakkan setelah mana? Kita baca dulu teksnya. Teksnya itu yang dibahas adalah masalah ini. Gini ya. Masalah virus ya, pandemi. Dihadapkan kepada ketidakpastian. Varian, nah ini bicara soal varian. Yang pertama kali muncul, jadi lepas harusnya kalimat yang di soal, kalimat harapan bagi upaya pemulihan kini terganggu, menyambung oleh munculnya varian yang pertama, karena di sini ya, di sini kan ada kata apa? Ada kata varian. Varian Omikron. Berarti ini yang nyambung ke sana. Tinggal kita cek yang ngomongin variannya ada di mana. Berarti nyambung nggak kalau kita masukkan ke kalimat menjadi kalimat 2 setelah kalimat 1. Sebab kalimat 3-nya bicara mengenai varian. Yang pertama muncul di Afrika Selatan. Berarti masuk ya ke nomor 2. Jadi kalau kita lihat jawabannya yang mana? Kita letakkan menghapus kata tak, tidak. Ini jawaban tadi yang C. Nah, gitu ya. Ini C yang diminta 20. Berarti setelah kalimat nomor 1. Karena ada kata apa di sana? Ada kata varian. Nah, ini ngomongin varian. Ini varian, di sini ngomongin varian Omikron. Yang varian itu juga. Jadi harus nyambung teksnya. Beres deh. 21. Pandir. Tidak aneh, kata Pandir. Pandir itu yang diminta lawan katanya. Pandir itu bodoh gitu ya. Jadi kalau kita lihat lawan yang pandir, pandai. Gitu ya. Kalau curang artinya tidak jujur, tidak adil. Kalau kita melihat makna kamusnya ya, jadi curang itu tidak jujur. Atau tidak adil. Boleh. Tidak adil. Gitu. Bebal. Bebal itu sukar mengerti. Ya sama dengan bodoh deh. Sukar mengerti. Sukar mengerti. Mengerti. Atau sama dengan bodoh. Gitu deh. Oke, nggak masalah. Berarti ini lawannya pandai. Tidak sesuai dengan ditemukan pada kalimat yang tidak sesuai. Jadi kalau kita lihat yang tidak sesuai itu di konteks kalimat nomor sebentar. A1 aman, hadirnya khusus pesantren oke, dan ini nggak masalah. 3 juga nggak masalah. Perilaku, nah ini dia. Ini ya. Penulisannya bukan pri, tapi perilaku. Ini saya kira bentuk kata baku dan tidak baku. Yang baku perilaku harus pakai E.
Kita cek dulu perilaku ada di kalimat 4 tadi ya. Beres. Jadi jelas jawabannya ada di D. Dah? Baik, tidak selesai. Baru sampai nomor 22. Kita akan lihat mungkin minggu depan ya, kalau berkenan, karena masih ada lagi soal-soal yang lain. Saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Kita tidak bisa menyelesaikannya secara total. Saya hanya bisa menyelesaikannya terbatas pada soal nomor 22. Terima kasih. Kita ketemu minggu yang akan datang. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke.